Syekh Subakir mempunyai tugas apa? Merantai, mengkerangkeng apa? Mengikat makhluk-makhluk jahat yang ada di Jawa. Semua diikat dengan rantai, dibuang ke Laut Selatan. Kecuali dua makhluk yang tidak mengganggu Islam. Gak mau dibuang ke Laut Selatan, yaitu Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sahibil fadilah Sayyidi wa Habibi wa Maulai Al-Habib Salim Jindan, a'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih wa atala baqa'ah. Yang saya hormati Bapak Menteri Tenaga Kerja dan PLT Menteri Pemuda Olahraga Gus Hanif Dakhiri Zuhri Maksum. Bapaknya Kiai, namanya Kiai Zuhri Maksum. Lahir dari desa Blotongan. Jelek banget namanya desanya. Salatiga. Anggota DPR RI enggak ada ya? Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Sitkon, Babadan jadi DPR, Masya Allah. Babadan, Tenajar, dan Ningsih. Dari mana? Gebang, tangganya Sekjen. Wakil Sekjen PBNU Gus Imam Pituduh, ini sudah 8 tahun tiap hari puasa. Kecuali di hari yang diharamkan. Tapi enggak kaya-kaya. Gak sugi-sugi sampai saiki. Oh ya, Rois Syuriah PBNU, Kiai Mustafa Akil, Rois PBNU. Kalau saya Tanfidiyah malah. Tamu kita Kiai Haji Baduhun Badawi dari Kaliwungu. Matur nuwun rayipun. Ikhwati ahli baiti Kempek yang berbahagia malam ini, para wali santri dan para khotimin, Sadati wa sayyidati ayul khudur, Bapak Bupati Cirebon, gak usah PLT Bupati itu aja lah. Sudah hakul yakin. Ki Haji Imron Rosyadi dan Pak Kapolres, Pak Dandim, ini semuanya orang santri semua. Pada malam ini minimal jadi santri semua. Bapak Ibu sekalian. Orang yang pertama kali membawa Al-Quran ke Pulau Jawa adalah Syekh Subakir. Syekh Ahmad Subakir membawa Al-Quran, diperkenalkan kepada Ratu Sima Raja Kalingga di Jepara. Walaupun si ratu ini tidak masuk Islam secara eksplisit, tapi memahami kandungan Islam, yaitu Islam atau Al-Quran mengajarkan keadilan, seadil-adilnya. Maka Ratu Sima, Kerajaan Kalingga, Jepara terkenal ratu yang paling adil. Dan masyarakatnya dipersilahkan, diberi kebebasan memeluk agama Islam. Syekh Subakir mempunyai tugas apa? Merantai, mengkerangkeng apa? Mengikat makhluk-makhluk jahat yang ada di Jawa. Semua diikat dengan rantai, dibuang ke Laut Selatan. Kecuali dua makhluk yang tidak mengganggu Islam. Gak mau dibuang ke Laut Selatan, yaitu Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Salam Santarus bisa cerita begini, Beb. Karena beliau
makhluk sangat bagus walaupun tidak masuk Islam tapi tidak memusuhi agama Islam. Ulama kedua yang bawa agama Islam terkenal adalah Syekh Riyasiddin An-Nisaburi yang terkenal dengan Mbah Wasil. Beliau membawa kitab Al-Asrar, kitab rahasia. Diajarkan kepada Raja Jayakatwang, Joyoboyo, Raja Kediri Doho Kediri. Maka terkenal dengan Ramalan Joyoboyo, itu sebenarnya terjemahan dari Kitabul Asrar, kitab rahasia-rahasia. Yang dibawa oleh Mbah Wasil, kuburannya di belakang Masjid Setono Gedong, Kota Kediri. Kalau Syekh Subakir ada yang bilang kuburannya di Gunung Magelang, Gunung apa? Tidar. Ada yang bilang di mana-mana. Yang benar, yang prosentasinya paling benar di Goa, di Sulawesi Selatan. Itu Mbah Subakir wafat di situ. Setelah itu barulah datang para da'i-da'i. Pertama kali ada pesantren di Jawa Barat tahun 1410 adalah Syekh Hasanuddin dari Cina. Atau terkenal dengan Syekh Kuro. Kuro itu Qori yang mengajar Al-Quran. Di desa Rengas Dengklok, Kerawang. Punya murid, salah satu muridnya namanya Subang Larang. Anaknya Ki Gede Tapa, kepala bandar pelabuhan Cirebon. Ki Gede Tapa itu bukan dari Solo Tigo loh, dari Cirebon. Nah, Subang Larang ini Pak Hanif kutilang. Kuning, tinggi, langsing. Sulit carinya nih. Kalau kebalikannya banyak, kebalikannya. Kebalikannya kuning, kebalikannya tinggi, kebalikannya langsing itu gak banyak itu. Tapi yang kutilang aduh sulit carinya. Nah, suatu ketika Raja Siliwangi beragama Buddha dengar ada agama Islam, agama baru, berangkat dari Bogor ke utara, saya bunuh itu, kiai itu. Sampai di sana mendengar kutilang sedang baca Quran, klepek-klepek. Langsung lamar untuk saya saja kiai, silakan tapi kamu harus masuk Islam. Udah masuk Islam gampang. Ada mas kawinnya apa? Lintang kerti, tasbih maksudnya. Udah saya cari di pasar gampang mau berapa biji. Enggak ada di sini. Adanya di Arab gampang saya mabur ke sana. Keluar dari rumahnya kiai, dia siap-siap terbang. Hong, macet. Biasanya terbang biasanya. 2 kali, hong, nggak bisa terbang. Hong, gagal. Kata Syekh Kuro sambil ketawa ngekek-ngekek barangkali. Kalau kamu mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru hong. Hongnya tetap dibaca. Bismillah dulu. Ringkas cerita terbang, tidak lama datang bawa tasbih. Terjadi perkawinan antara Raja Pajajaran yang beragama Buddha masuk Islam, Prabu Siliwangi dengan Subang Larang. Tapi beliau Islamnya kurang betul-betul Islam karena hanya ingin kawin kutilang saja itu. Tapi akan punya anak. Pertama namanya Syekh Rahmatullah atau Sunan Rahmat Suci yang kuburannya di Gunung Godog, Garut. Yang kedua Syekh Somadullah yang terkenal dengan Ki Kuwu Sangkan. Yang ketiga perempuan namanya Rara Santang dinikah oleh Habib. Namanya Said Abdullah Azmat Khan. Nanti punya anak Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ini dongeng kayak gini harus hafal santri ini. Jadi bubarlah kerajaan Pajajaran setelah Prabu Kian Santang Sen Rahmatullah alias Ki Galantrang alias Ki Setra alias Maung Keling alias Maung Lodaya. Oh banyak sekali aliasnya itu. Menguasai kerajaan Pajajaran semua masuk Islam kecuali Patih Pucukumun dengan suku Baduy di Malimping tetap agamanya Sunda Wiwitan atau Karuhunan yang menyembah Batara, Sang Batara. Nah, itulah ulama mulai menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Dari Rengas Dengklok, Syekh Hasanuddin Syekh Kuro melahirkan beberapa santri ahli baca Al-Quran. Maka ketika Nabi Muhammad mengkader para as-sabiqin al-awwalin, kader pertama harus bisa baca Quran. Dengan benar. Saya sering mendengarkan orang ceramahnya enak banget.
Begitu dalil berantakan Qur'annya. Cebrik kelihatannya, jijik. Kaffara yukaffiru kufran. Masya Allah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Saya jarang bawa ayat Quran lagu ke Pokoning Kempek ya. Suara enak itu semua keturunan Kiai Mutta'ad. Suaranya enak-enak. Ya ayah saya enak, Kiai Maksum almarhum enak, Kiai Amin Sirot enak. Itu keturunan Kiai Mutta'ad, suaranya enak. Ada raja dari Kanoman namanya Pangeran Nuruddin. Melihat kerajaan sudah dikuasai Belanda, dia meninggalkan kerajaan, punya anak dua yang terkenal. Satu Kiai Murtasim, dua Kiai Mutta'ad. Kiai Murtasim punya anak Kiai Said punya anak Kiai Sirot punya anak Kiai Akil punya anak Mustafa Akil itu. Yang Kiai Mutta'ad punya anak Kiai Abdul Jamil punya anak Kiai Abbas punya anak Kiai Abdul Abbas. Dan seterusnya buntet itu. Walhasil kemudian pernikahan misanan, ini lagi-lagi muter-muter. Putranya Kiai Murtasim Syekh Said kawin dengan Nyai Maimunah binti Kiai Mutta'ad. Jadi akhirnya semua saudara, semua satu darah lah. Keturunan Syekh atau Sultan Nuruddin, Sultan Kesepuan. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Ini saya ndongeng sendiri kok. Mau percaya enggak apa-apa terserah. Jadi gini-gini keturunan Raja Cirebon. Itu kalau dari Kiai Sirot. Kalau dari istrinya Kiai Sirot, ibunya bapak saya, Nyai Fatimah binti Nyai Fadilah, binti Kiai Soleh, bin Asnawi Kudus, bin Nyai Mujiroh, binti Nyai Ulfiah atau Mbah Godeg, binti Mbah Mutamakin, Kajen Pati, bin Sumodiningrat, bin Sumonegoro, bin Sultan Hadiwijoyo Jakatingkir. Waduh, maka bin Sunan Pengging. Alah, Masya Allah turunan beli kena digoreng lah. Cuma cerita. Jadi kalau Mustafa Akil itu sakti dari Jakatingkir. Kalau Mustafa itu suaranya enak dari Sultan Nuruddin Cirebon. Nah, bukan apa-apa. Nasab itu penting. Kanjeng Nabi niku dipilih khiyarun min khiyar. Dipilih dari bangsa Arab. Bangsa yang paling mulia. Dari Arab pilih dari Quraisy. Quraisy dipilih dari Bani Hashim. Bani Hashim dipilih lagi dari Abdullah ibn Abdul Muttalib. Maka tidak ada musuh Rasulullah yang mempunyai peluang menghina dari sisi keturunan. Enggak ada. Muhammad Majnun, Muhammad Sakhir, Muhammad Kahin, dukun, paranormal. Enggak ada. Muhammad anaknya siapa sih? Enggak. Semua mengakui Nabi Muhammad mempunyai nasab yang terhormat di tengah-tengah masyarakat Mekah. Oleh karena itu nasab itu penting. Tadi Habibuna tadi sudah membahas kalau mau ngelamar harus ahli sunnah wal jamaah. Itu dalam rangka menjaga gen, menjaga DNA. Hal yang saya hormati. Nah, Rasulullah bagaimana cara mengkader masyarakat yang dari sisi peradaban ummiyin, buta huruf, primitif. Dari sisi agama teologi, dhalalim mubin. Masya Allah, sempurna banget orang Arab itu jahiliyahnya. Ilmu ummiyin, agama, dhalalim mubin. Sesat sepol-pole sesatnya. Tapi Rasulullah berhasil mengkader sahabat yang bangsa yang seperti itu. Pertama, yatlu alaihim ayatih. Diperkenalkan baca Al-Quran. Oleh karena itu saya sangat menyesal kalau ada pesantren yang sudah tidak mewajibkan santrinya khatam Quran. Walaupun modern apalah, kalau enggak khatam Quran, pesantren itu tidak mutu berarti. Pesantren pertama kali harus yatlu alaihim ayatih. Walaupun enggak kayak kempek banget ya enggak apa-apa lah, kalau kempek kan susah. Ada ismam, ada imalah lah ya Allah. Bismillah maju reha, angel banget.
Watawasau bis sober. Wah, mencah-mencih karu-karuan. Hadirin yang saya hormati. Sayyidina Umar pulang dari berburu dari padang pasir. Masuk kota Mekah mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Sayyidina Umar marah mendatangi rumah adiknya, mau saya bunuh itu adik saya. Apa ini? Keluar ikut agama Muhammad. Nah adiknya Fatimah lagi baca Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sayyidina Umar dobrak pintu, lihat apa yang kamu baca. Oleh adiknya enggak boleh, kamu najis. Enggak boleh pegang ini. Paksa dia sini baca sambil gemetar. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran untuk mencelakakanmu. Tanzilam tadhkiratan liman yakhsha. Tapi sebagai pemberi peringatan kepada orang yang punya rasa takut. Dan diturunkan oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Dan menguasai arash. Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Sayyidina Umar setelah baca itu. Aina Muhammad. Di mana sekarang Muhammad? Di sana, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, di Jihad Sud. Berangkatlah Sayyidina Umar ngetok pintu, para sahabat takut. Ini Rasulullah, Umar ini jago, aduh pokoknya jagoan, jawara. Ini kalau kita buka pintunya entah apa yang terjadi lah. Nabi dengan tenang, iftah lahul bab. Saya sudah mendoa pada Allah, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Hidayah datang pada Umar bin Khattab. Masuk langsung mencari ma'aina Muhammad. Membaca syahadah. Masuk Islam. Kenapa? Karena sebab istima'il Qur'an. Jadi luar biasa. Quran bukan syair tapi ada syairnya. Quran bukan sajak tapi ada sajaknya. Quran bukan kitab ilmiah, tapi ada mengandung ilmiah luar biasa. Quran bukan sejarah, bukan kitab dongeng, tapi penuh dengan dongeng atau dengan sejarah. Quran tidak menghayal, tapi ada hayalannya. Wama adraka mazzakum ka'annaha ru'usus syayatin. Di akhir di neraka nanti ada pohon namanya zakum. Orang Arab pada tanya, apa zakum itu? Seperti kepalanya setan, tambah orang angel bisa malah. Paham? Quran jamnya gitu. Kamu tahu nggak apa itu pohon zakum? Nggak tahu apa itu? Seperti kepalanya setan, tambah jauh malah. Kenapa? Supaya menerani imajinasi, khayalannya orang Arab. Menghayal setan itu kayak apa? Supaya menghayal. Biarkan menghayal. Walhasil Quran luar biasa, gampang adalah. Luar biasa. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at wa lam tadumi muhakkamatun fama tubqina min syubahi lidhi syiqaqin wa ma tabghina min hakami mahuribat qattu illa ada min harabi a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayru riyadal jani'anil hurami laha ma'anin kamaujil bahri fi madadi wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal ikhtari bisa'ami qarrat biha 'ainu qariha faqultu lahu laqad hasalta 'ala hablillah fa'tasimi laqad dhafirta fa bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Itu sifatnya Quran. Gak usah diterjemah lah, ngerti Islam.
Bahasa terjemah. Tidak pernah bosan baca Quran. Tidak pernah bosan. Silakan diulang-ulang, gak bosan. Itu Al-Quran luar biasa. Bahkan kelebihan Al-Quran apa? Dihafal gampang oleh siapa saja walaupun gak ngerti Pak, gak paham. Bocah cilik, ngapal kayak Quran, cepet satu halaman, 1 jam lah kira-kira hafal. Coba kalau ada syair atau ada tulisan bahasa Cina, gak paham sampean, suruh ngapalin berapa bulan kira-kira? Ngapalakan bahasa 1 lembar bahasa Jerman, bahasa Jepang, syair 1 lembar dan gak paham artinya. Gak tahu bahasa Jepangnya, gak ngerti. Ayo hafalkan, sebulan barangkali. Tapi Quran anak kecil gak ngerti artinya. Gak ngerti bahasa Arab selain Al-Quran. Gak pernah ngomong Arab lah. Gampang dihafalkan. Saya juga gampang hilang. Saya dulu waktu di Mekah pernah hafal sampai ya 23 beberapa. Sekarang sudah banyak hilang. Ngurusin HTI gitu apa. Dah. Jadi masuk Islamnya orang Jawa Barat sebab Al-Quran yang dibaca oleh seorang yang cantik. Jadi baca Quran suaranya enak, lagunya merdu, orangnya cantik. Nah kalau orang yang enggak cantik ya belum tentu itu. Prabu Siliwangi belum tentu masuk Islam itu. Dah. Wa yuzakihim. Yang kedua Nabi Muhammad diperintah oleh Allah agar membangun karakter. Karakter building. Agar orang tadi jahiliyah gak ngerti apa-apa. Gak ngerti nilai, gak ngerti norma, gak ngerti akhlak, gak ngerti budaya. Tidak berperadaban. Diajari hak nafsunya, jiwanya berkarakter. Setiap kita ini punya 2. Punya jiwa. Jiwa itu punya 2 perangkat. Namanya nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Saya harus jadi presiden. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi ketua PBNU. Ini datangnya dari nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya bagus. Caranya benar. Gak menyakiti orang. Tujuannya ibtigha amardatillah. Namanya bukan nafsu ghadabiyah. Tapi namanya himmah. Apa? Kita harus besar himmah kita. Tahun 24 NU harus presiden. Itu loh. Bupati Cirebon sudah NU. Insya Allah nanti dilantik insya Allah gak lama lagi. Harus kita rebut. Luar biasa. Ini mumpung kita luar biasa mendapatkan wakil presiden yang gak ngerti. Ya, orang gak ngerti gimana lagi Beb. Masa saya layanin itu sama-sama gobloknya nanti. Ma'ruf sudah tua, masih ambisi, tinggal matinya saja. Loh, ini goblok namanya orang ini. Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, bukan hawa nafsu. Namanya himmah. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun khairu rus lillahi qatibatan. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Panjanglah. Walhasil Nabi Muhammad pun orang yang himanya besar. Kalau himanya enggak besar, enggak akan sukses. Wali Songo himanya besar. Kalau enggak himanya besar, enggak akan sukses. Kiai Hashim, Kiai Wahab himanya besar. Kiai Wahab tahun 27, 28, 29, tahun 30 sampai ke Menes. Pandeglang, saya saja sekarang ke Menes males. Masih nggak enak ke sana tuh lah. Kiai Wahab datang ke sana. Bikin NU, namanya Kiai Abdurrahman. Kakeknya, istrinya Kiai Hafidh Utsman almarhum. Itu Kiai Abdurrahman itu. Dia berdiri NU di Banten. Terus ke Sumatera Selatan, Palembang. Kiai Kamil Soleh, bapaknya Taufik Kamil mantan Dirjen Haji waktu Pak Agil Munawar itu. Terus ke Bogor, Pak Gentongan Kiai Abdul Hamid. Ke Betawi, Guru Marzuki Cipinang Muara. Ke Semarang, ke Cirebon, liwat. Ke Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Kiai Amin Babakan Ciwaringin, Kiai Syatori Arjawinangun, Kiai Suja'i Segeran Indramayu. Ke Semarang, Kiai Ridwan. Ke Lasem, Mbah Maksum, bapaknya Kiai Ali Maksum, guru saya Rois Am. Dan ke Kudus, Raden Asnawi Kudus. Ke Cepu, Kiai Ihsan. Lombok Tengah, Kiai Faisal. Dan kiai-kiai yang lain. Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Uang sendiri itu. Nah karena pergi-pergi waktu itu nggak bisa langsung pulang. Kalau saya sekarang
Ke Surabaya sore pulang bisa. Kemanapun bisa langsung pulang. Ke Papua pun pagi datang sana ceramah, sorenya pulang. Ki Wahab coba bayangkan berbulan-bulan. Maka istrinya banyak. Sampai lupa jandanya. Suatu ketika naik kereta api dari Jombang. Di Jogja ada perempuan naik. Duduk di depannya. Lama-lama aku kayak kenal kalau sampean ki. Lah yang kalau bekas jenengan. Lupa, jangan lupa. Jangan ditiru. Kalau ilmunya kayak Ki Wahab gak apa-apa. Hadirin yang saya hormati. Karakter, himmah. Ya, harus besar himmahnya. Nah, terutama pemangku pesantren, pewaris pesantren. Jangan hanya membanggakan almarhum. Saya cucunya kiai. Saya bapak saya, kakek saya kiai besar. Alim. Ente apa? Gombal. Gombalnya apa? Lap, serbet. Mending serbetnya meja, serbetnya WC lagi. Masya Allah. Bapaknya alim, kakeknya alim. Lah kamu gombal. Jangan sampai ini. Maka kita mau menerima warisan kempek ini, kayak Mustafa ini. Mewarisi dari orang besar, orang bermanfaat ilmunya. Dari jad sampai ayah. Dan sampai sekarang, alhamdulillah kita tunjukkan kemampuan kita. Tidak hanya mengandalkan nasab, tapi juga hasab prestasi kita. Wa syarrul alamin dawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi nas hasaban jadida. Sejelek-jeleknya manusia hanya membanggakan judud, membanggakan kakek, membanggakan ayahnya. Tapi kamu sendiri bukan orang besar. Sebaik-baiknya orang adalah dzu hasabin qadim. Kakeknya orang besar, kebesaran yang sudah kita warisi. Aqama li nafsihi hasaban jadida. Kita pun membangun kebesaran. Itu loh, paham betul? Kakek kita kiai, kita pun harus kiai. Kakek kita ulama besar, kita pun harus menjadi ulama besar. Kakek kita macan, kita pun harus jadi macan. Kalau ada pesantren, tadinya kayaknya alim-alim macan lah. Sekarang kok sepi. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Kalau kamu lihat ada pesantren, tadinya kayaknya besar alim-alim, baca Fathul Wahab, baca Jamul Jami', sekarang kok sepi. Itu berarti macanya sudah jadi monyet. Ra'aita usudaha musikhat kuruda. Ya Allah. Hadirin saya hormati. Jadi himmah harus besar. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruk hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar aku surut dari perjuang, tidak akan mundur. Tetap akan maju sampai saya mati demi Islam. Itu himmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, harus banyak duitnya, banyak pabriknya, banyak sawah kebunnya, banyak perusahaannya, banyak apa lagi? Banyak mobilnya, banyak apa lagi? Banyak apa? Perusahaannya ya. Kalau niatnya baik, kalau caranya baik, dan kalau sudah kaya pun ditasarrufkan ke jalan yang baik, maka bukan nafsu syahwatiyah namanya. Namanya azimah. Apa namanya? Maka kita harus punya azimah ini santri ini. Saya harus jadi orang kaya. Itu loh. Orang kaya di Indonesia nomor 1 itu Budi Hartono. Yang punya rokok Jarum. Uangnya 35 miliar dolar. 1 miliar dolar 14 triliun. Sekalikan jadilah. Pengen hitungin dewek lah. 14 triliun ping 35. Hitungin dewek lah. Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas. 18 miliar dolar. Ping 14 triliun. Karpel ngono karpel. Baru ada orang Islam nomor 6. Khairul Tanjung. Itu nomor terusnya bukan Islam lagi. Nanti ada Pak Yusuf Kala. Nomor 38 Haji Roshid. Nomor 40 Bayu yang punya Bluebird. Nomor 40.
Kapan santri Kempek jadi konglomerat? Masya Allah. Nomor 2 lah, nomor 3 nggak apa-apa lah. Ya Allah. Sayyidina Utsman kaya. Suatu ketika datang dagangannya 700 kontainer, 700 onta. Kalau dijual untungnya berlipat-lipat. Oleh Sayyidina Utsman tidak dijual, disodakohkan. Orang kaya itu. Sa'ad bin Abi Waqqas orang kaya. Malah ingin menghibahkan seluruh kekayaannya. Kata Rasulullah, jangan. Kamu punya istri, kamu punya anak, ahli waris. Sepertiga saja. Karena sepertiga hartamu itu kathir. Kalau sepertiganya sampean, 3 juta mesti juta. Sepertiganya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau uang sekarang barangkali udah ratusan miliar. Sudah cukup sepertiga saja yang kamu wakafkan. Siapa lagi yang kaya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Soleh ibn Dus, orang kaya. Wakaf tanah di Mesir 10 hektar di daerah Fustat, sebelahnya kuburannya Imam Syafi'i di situ. Itu daerah itu orang miskin, tanahnya wakafnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Waliullah, sugi, loman. Potongannya sama ini wali dudu, sugi orang melarat pisan, medit. Sempurna lah, sempurna. Siapa lagi kaya? Abil Hasan Asyadili juga kaya. Pakainya tiap hari ganti. Minyak wanginya mahal. Rumahnya villa bagus. Pokoknya hebat. Pembantunya pelayannya 16. Kereta ditarik 2 kuda. Kalau sekarang ya BMW, Mercy. Kalau sekarang kan Avanza, Luxio lah. Grand Mark lah. Yang sakit semua nanti pinggang sakit semua naik itu. Syekh bin Hasan Asyadili kereta tarik 2 kuda. Ketika ditanya, Syekh, panjenengan waliullah bahkan minal aqtabil arba'ah. Abdul Qadir Al-Jailani, Abdul Asyadili, Hasan Rifa'i, Ahmad Badawi. Itu wali kutub 4. Sampean wali pakaiannya bagus kayak gitu. Terus kenapa? Kalau lihat wali yang lain kok pakaiannya cap gajah duduk, santrinya, sarungnya. Bajunya koko, 2 minggu belum dicuci. Kopiannya hitam enggak, coklat enggak, hitam campur coklat. Sandalnya lili. Minyaknya misik. Nah tasnya itu bukan tasnya kayak Pak Bupati, tasnya mereknya Aigner, Ecolak, Delsi. Itu enggak, di pojok ada tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Cirebon. Tas bagian Musyawarah MUI. Terus gimana? Langgi, kiai-kiai lain kok miskin kayak nyemprul, tapi kalau panjenengan wali besar kok pakaiannya mewah. Libasi yakul, pakaianku bisa ngomong, pakaian saya bisa ngomong. Ngomongnya gini, Ayyuhannas ana ghani fala tarhamuni. Saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau kiai yang nyemprul, nah tadi. Itu pakaiannya ngomong, Ayyuhannas ana fakir farhamuni. Maka kiai harus mentereng, style. Wah, minyaknya harus minyak minimal Bornain, itu 4,5 juta itu. Tahu apa? Sing murah ya, Bulgari 1,5 juta Bulgari. Nah, Aigner yang murah lah 1,2 juta. Jangan misik 510 gram, Masya Allah. Sarung BHS, baju batik sutra, itulah Masya Allah. Tiap hari ganti, bolak-balik batiknya itu terus memalukan. Harus gagah. Nah ini Pak Bupati harus memikirkan kayak yang tadi itu. Dipikirkan kayak yang tadi itu. Rokoknya jarum coklat. Ngajari di musola, musolanya listriknya 5 watt. Tikarnya sobek, banyunya kosong, cibuknya bolong. Halo, Masya Allah. Masya Allah. Nah, mari kita bangun karakter kita. Harus punya himmah dan punya azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Fatakburu fi ainis soghiri sigharuha. Wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Segala hal tergantung kita. Kalau kitanya berhati besar, segala pasal kecil. Kalau kita berhati kecil, masalah semua problem besar. Fatakburu fi ainis soghiri sigharuha. Tapi kalau kita hatinya besar, watasgharu fi ainil azim idhamuha. Paham betul? Al-azaim kecil semuanya.
Kayak Gus Dur. Kalau ada tamu datang, Gus, saya banyak problem Gus. Bisnis bangkrut, bertani gagal, istri cerewet. Bisa diatasi nggak? Bisa diselesaikan nggak? Ya bisa sih Gus, ya udah nggak usah dipikir. Besoknya ada tamu lagi. Gus, saya agak teman lah. Saya punya problem besar Gus, dagang ditipu orang, bertani bangkrut, utang banyak, istri minta cerai, anak-anak gak karuan, dapat fitnah dari tetangga, bisa diberesin nggak? Nggak bisa Gus. Ya udah nggak usah dipikir, nggak bisa diberes. Itu artinya minallah wa ilallah wa ma'allah. Paham betul? Orang punya azimah tidak pernah mengatakan masalah ini besar, semua kecil. Ente munggan Gunung Cermek, dur boleh. Tinggi nggak Gunung Cermek? Kalau ente sudah sampai di atas, pasti di bawah kakimu. Gunung di Sumono Gedeku, segitu besarnya. Kalau kamu bisa naik ke atasnya, pasti di bawah kaki. Gak ada barang besar, gak ada barang tinggi. Tinggi saya. Gitu loh kira-kira. Jangan melempem mah. Tadi Pak Habib itu udah, apa tadi? Harus berani. Harus kita rebut semuanya ini. Yang ada harus kita rebut. Nih, alhamdulillah. Rektor UNJ IKIP Rawamangun sudah orang NU Profesor Komarudin dari Jatibarang Indramayu. Kita kerja keras. Kerja keras. Rektor Gorontalo Negeri namanya kayak di Duong Islam tapi ketua ISNU Edward, Profesor Dr. Edward. Rektor UI dari Purwokerto yang baru menang ini Ari siapa lupa namanya. Kita kerja keras. Di samping undang-undang pesantren, di samping hari, luar biasa. Dikira saya di Jakarta nganggur apa mu? Ya Allah, masih enakan ente malah. Undang-undang pesantren bukan tanpa kemeringet loh. Ada 3 poin yang tadinya tertulis. Saya tolak. Saya panggil Pak Marwan Dasopan, ketua baliknya dari PKB. Saya panggil Cucun ya, Cucun. Nah, saya panggil semua Fathan. Satu lagi. Perempuan. Dari Cianjur. Ya, saya panggil semuanya. Nih 3 ini harus apa kata saya dulu ya. Kalau enggak saya tolak undang-undang ini. Pertama, independensi pesantren harus tetap dipertahankan. Jadi undang pesantren tidak di bawah undang-undang Dikbud atau Diknas. Maka pesantren tidak di bawah Menteri Dikbud. Ada lagi kata-kata. Pesantren sebagai mitra sebagai Kementerian Agama sebagai pembina pesantren. Ya, harus dihapus ini, lucu ini. Nanti KUA Ciwaringin membina Mustafa Akil. Masya Allah. KUA Jagakarsa pembina Kiai Takofah. Siapa Kiai Takofah itu siapa? Kiai Takofah itu. Saya. Nanti dibina oleh KUA Jagakarsa. KUA Kalibungu membina Mbah Dimyati nanti Rois. KUA Kediri membina Kiai Anwar Mansur. Lucu ini. Coret. Kementerian Agama sebagai mitra, bukan pembina. Yang ketiga, ada penegasan bahwa pesantren adalah pusat peradaban Islam. Maka semua nanti dunia Islam, kiblatul hadarah, kiblatul thaqafah, kiblatul tamaddun, pesantren. Bukan kiblat sholat loh. Nanti mustaqbilal kiblatnya pesantren. Pusat peradaban, pusat budaya, pusat akhlak, pusat moral, karakter, jati diri, integritas dibangun di pesantren. Yang punya ide Sumpah Pemuda siapa? 70 orang pemuda, Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu bahasa, siapa? Pak Sunaryo, Mr. Sunaryo. Pernah jadi Menteri Agraria, pernah jadi Menteri Luar Negeri interim, Rektor pertama IAIN Jogja, dan Ketua Tim Penerjemah Al-Quran di Agama. Ketuanya Sunaryo. NU itu santri yang punya ide Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Ya Allah. Tadi saya sudah ceritakan, ada santri namanya Dul Kamid. Khatam Quran, ngaji Fathul Qorib, nulis karo tangan, tulis dengan tangan. Santrinya Kiai Hasan Besari, Tegalsari Ponorogo. Siapa itu Dul Kamid itu? Ternyata Dul Kamid adalah pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro, putra Hamengkubuwono III dari istri Pacitan. Sampai Belanda bingung ngalahkan Pangeran Diponegoro, perang 1825-1930, rapat di Belanda di Den Haag sana. Bagaimana ngalahkan orang ini? Jangan dikasarin. Orang Jawa itu dilem, dipuji-puji, dipangku, nanti lemes. Betul. Belanda panggil Sunan
Panggil Diponegoro, hormati, kita damai, kita bersaudara, langsung menyerah. Gak lagi ada perlawanan, ditangkap, buang ke Makassar. Ini hati-hati nih pelajaran. Jangan mudah luntur dipuji. Awas orang muji itu menyebarkan racun itu sebenarnya itu. Nah itu santri. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Namanya Suwardi. Ngaji Quran khatam pada Kiai Zainuddin Sulaiman. Prambanan. Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Nasional. Yang terkenal dengan Ing Ngarso Sing Tulodo. Ing Madjo. Nah, Mangun Karso Tutpuri Handa itu filosofi pendidikan nasional. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Nama aslinya Suwardi. Santrinya Kiai Zainuddin Sulaiman. Siapa itu Raden Kartini? Raden Kartini, Blora, ngaji Quran pada Mbah Soleh Darat. Pernah ngaji sama Mbah Soleh Darat. Dikira itu wong santri apa? Itulah andilnya para santri. Siapa pengarang lagu syukur? Gimana lagu syukur tahu nggak? Lagu syukur tahu nggak? Itu Habib Husain Al-Mutahhar Semarang. Pamannya Habib Umar Mutahhar yang mubalig itu. Jadi kita santri banyak andilnya dalam membangun peradaban nasional. Oleh karena itu dengan tema membumikan Islam Nusantara, Islam yang harmonis dengan budaya. Bahkan kita jadikan budaya sebagai infrastruktur agama. Maka agamanya kuat karena berdasarkan budaya, budayanya lestari. Antara lain contohnya, contoh antara lain saja ini. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Itu filosofi harus pegang itu. Utamakan bahasa Indonesia. Ayo gunakan bahasa Indonesia. Nama-nama toko, nama perusahaan, jangan bahasa Inggris. Jangan bahasa Inggris. Tapi saya nggak ada sanksinya sayangnya ini. Tidak ada sanksinya itu. Coba, India nggak punya bahasa nasional. Kalau mengeluarkan keputusan surat pemerintahnya diterjemah ke 45 bahasa. Kan bahasa Inggris. Banyak daerah India nggak ngerti bahasa Inggris. Diterjemah ke 45 bahasa. Banyak negara nggak punya bahasa. Kita punya bahasa Indonesia. Yang di dalamnya aslinya bahasa Melayu. Dan di dalamnya 3.000 lebih kata Arab dari bahasa Arab. Adil, hukum, hakim, mahkamah, majelis, musyawarah, rakyat, wakil. Semua itu wilayah, daerah, dairah, wilayah, rakyat, rakyat. Apalagi karib, sahabat, akrab. Bahasa saat, zaman, waktu. Bahasa Arab semua itu aslinya. Masuk ke bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Kenapa tidak bahasa Jawa yang dipakai bahasa resmi? Bahasa Jawa masih mengandung ras kasta-kasta. Sira, kowe, sampean, panjenengan. Ini enggak cocok tuh bahasa nasional ini. Mbadog, mangan, dahar. Ngelek ya. Ngelek, nguntal. Molor, turu, sare. Halah, enggak cocok untuk bahasa nasional. Masih mengandung kasta ini. Makanya keputusannya diambil bahasa Melayu yang egaliter. Kamu, saya, kamu, dia, udah sama saja. Siapapun. Berarti mengandung nilai egalitarian. Mengandung nilai persamaan. Maka diambil bahasa Melayu. Tapi jangan lupa bahasa asing. Inggris harus dikuasai. Waktu serapat dengan ormas-ormas dengan Pak Yusuf Kala. Setelah terjadi pembakaran bendera itu. Ada yang marah-marah sama Pak Yusuf. Kenapa perusahaan Cina datang dengan tenaga kerjanya datang ke sini. Teknisnya semua insinnya dari Cina semua. Pak Yusuf Kala sambil ketawa jawabnya. Itu katalognya mesin bahasa Cina. Nggak ada bahasa Inggrisnya. Yang bisa bahasa Cina jarang insin Indonesia ini. Maka harus teknisinya harus dari Cina. Salah siapa nggak ngerti bahasa Cina? Yang salah siapa itu? Itu antara lain mengapa banyak sekali teknisi ke Cina ini. Habib Fadil Al-Jilani qad hadar. Kita teruskan. Setelah membangun karakter, maka baru wa yu'allimuhumul kitab. Pendidikan, transfer of knowledge. Ini luar biasa. Karakter dulu, akhlak dulu, baru ilmu pengetahuan, baru skill.
Jangan dikira pesantren nggak ada ilmu. Ada orang nggak ngerti pesantren, dikira nggak ada ilmu di pesantren. Saya tunjukkan, satu saja. Ada 2 nazom, tapi kayaknya kadang ngajarnya nggak ngerti ya kayaknya, Masya Allah. Zaidut tawilul abiyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaki biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi makulatun ashrun sawa. Kayaknya maknanya begini ngajinya. Zaidun utawi Zaid iku atawilu wonge doglong. Al-abyadu kulite putih. Ibnu Malik anak Man Malik. Fi baitin jero umae. Bil amsi wingi. Kana mutaki tetongkrong. Biadi saifun tangannya nyekel golok. Lawahu Zaid bengkokaken golok. Fata mau dadi bengkok opo golok. Paham? Ini di pesantren diajarin nih. Tapi kayaknya kurang ngeh kayaknya. Ternyata ada kategori 10. Zaidun esensi, at-tawil quality, al-abyad quantity, Ibnu Malik relasi, bil amsi time, fi baitihi place, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Masya Allah, kalau ngomongin saya enak ya. Nah, kalau kayaknya nggak ngerti, Utaiman Zaid, iku wonge putih, doglong. Anaknya Man Malik, ning jero omah tetongkrong, wingi nyekel golok. Goloknya dibengkokaken, maka goloknya jadi bengkok. Ya. Esensi, quality, quantity, relasi, time, place, to have, dan aksi and reaksi. Kalau kita itu luar biasa sebenarnya. Sayang kurang penjabaran yang sangat mendalam. Nah, itu antara lain saja. Terakhir, wal hikmah. Pinter kayak apa, alim kayak apa, harus punya wisdom. Harus punya wisdom. Wisdom ini datangnya bukan dari kitab, bukan dari tulisan, bukan dari guru dari sekolah, tapi nurun yakdzifuhullah ala qalbi man yasha. Direct illumination. Melalui khawatir. Khawatir apa? Khawatir itu dari Tuhan melalui khawatir ilahiyah masuk pada dauk intuisi, maka jadilah ilham, kasyaf, dan ma'rifat. Kalau melalui malaikat, khawatir malakutiyah menjadi ilmul haq, menjadi ilmul yakin. Tapi kalau khawatir datangnya dari hawa nafsu, menjadi angkara murka, tamak dan rakus. Kalau dan dari setan, menjadi waswasis syayatin. Itu ada di setiap intuisi kita semua. Pesantren harus mampu memanage dhauk, memanage intuisi. Agar para santri memiliki dhauk, nurun yakdifullah ala qalbi santri semuanya insyaAllah. Tidak ada ini di luar pesantren. Hanya pesantren kita masih menghormati nilai-nilai yang bersifat wisdom. Baik itu wisdom lokal maupun wisdom yang sudah terkenal. Karena Sayyidul Habib Al-Jilani sudah datang, saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.